tentang keutamaan orang miskin yang sabar. Karena pada hakikatnya kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya, kekayaan itu kekayaan hati. Kefakiran yang sebenarnya, kefakiran hati. Di sini saya nggak bawakan hadisnya. Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat, tahu nggak kamu yang dikatakan kaya? Yang kaya itu banyak harta ya Rasulullah. Kata Nabi, al-ghina ghinan nafas, wal faqr faqrul qalb, kata Rasulullah. Itu riwayat Ibnu Hibban. Hadisnya hasan. Kata Nabi, kekayaan hati, kefakiran hati. Ini belum saya masukkan di sini hadisnya tentang itu. Jadi kekayaan hati, kefakiran hati. Maka Nabi menyebutkan di hadis ini, antum lihat di halaman 17, laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghinan nafas. Hakikat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya yang hati, merasa ridha dan cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kekayaan yang sebenarnya itu kekayaan hati. Kemudian juga Nabi SAW pernah lewat di hadapan beliau dua orang. Yang satu disebutkan dia adalah orang yang kaya, yang satu orang yang fakir. Kemudian ketika lewat orang yang fakir, laki-laki dari kaum muslimin, antum lihat di halaman 19, Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Mereka menjawab, dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak. Apabila minta pertolongan tidak ditolong, bila berkata tidak dengar. Rasulullah SAW bersabda, hada khairu min mil'il ardi mithla hada. Orang ini lebih baik daripada orang kaya itu sepenuh bumi semuanya. Jadi orang fakir satu lebih baik dari sepenuh bumi. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya orang miskin yang sabar itu dia lebih baik daripada orang kaya yang dia tidak bersyukur kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang umpamanya satu orang kaya dia kafir dengan satu orang miskin yang paling miskin di dunia ini tapi dia taat kepada Allah. Hadis ini dibawakan oleh Nabi SAW. Nanti di hari kiamat didatangkan orang yang paling kaya di muka bumi ini, kayanya luar biasa sudah. Semua nikmat dikasih sama Allah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka karena kekafirannya dia. Diangkat oleh Allah, ditanya, ini orang yang paling kaya, agnan nas, orang yang paling kaya. Ditanya, engkau pernah nggak merasakan kenikmatan, kekayaan, kesenangan? Apa kata orang ini? Nggak pernah ya Allah. Tidak pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan beratnya siksa neraka. Nggak pernah dikatakan. Ini orang yang paling kaya. Semua dikasih nikmat oleh Allah, dimasukkan oleh neraka karena kekafirannya. Kemudian ketika diangkat ditanya, engkau pernah nggak merasakan nikmat? Belum pernah ya Allah. Satu lagi, orang fakir yang taat kepada Allah. Di sorga ditanya, orang fakir ini, paling fakir di muka bumi ini, paling fakir, paling miskin, ditanya, engkau pernah nggak merasakan kesusahan, kesulitan di muka bumi ini? Belum pernah ya Allah. Subhanallah. Karena apa? Nikmatnya surga yang luar biasa. Makanya itu yang kita lihat, nilainya kita yang kita tuju sebagai seorang beriman, surga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Makanya jangan kita melihat orang-orang kaya, orang-orang apa kafir dikasih kekayaan, nggak ada arti apa-apa. Allah sengaja memberikan kekayaan kepada mereka untuk mengazab mereka di muka bumi ini. Sengaja. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kekayaan kepada orang kafir untuk mengazab mereka. Makanya kita jangan silau dengan dunia ini, dengan kekayaan orang. Kita bersabar dengan kefakiran yang ada dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang sabar atas kefakiran, kemiskinan, kita harus sabar. Sebab kata Nabi SAW, wa ma'uti adun ata'an khairan wa ausa' minas sabar. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang daripada kesabaran. Makanya ketika kita diberikan
oleh Allah SWT cobaan dengan kefakiran, kemiskinan, harus sabar dengan itu. Jangan banyak mengeluh kepada manusia, jangan. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Nabi bersabda, antum lihat di halaman 21. Nabi bersabda SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda biman ta'ul wa khairu sadaqa an dhahri ghina. Wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah dari orang yang engkau tanggung. Sebaik-baik sedekah selebih dari kecukupan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita disuruh memberikan sedekah, infak, nafkah kepada orang yang kita tanggung. Orang tua kita, istri, anak, dan orang-orang yang kita tanggung. Dan sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan dari selebih keperluan. Dan barang siapa menjaga kehormatan dirinya, nggak mau minta-minta, Allah akan jaga dia. Dan ini orang yang mulia, yang tidak minta-minta. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan terus memberikan kecukupan kepada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini yang kita akan bahas bab yang ketiga, yaitu tentang kewajiban orang fakir miskin. Ini paling penting. Jadi ketika orang membahas tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan atau mengatasi kemiskinan, pertama orang miskin dulu yang dibahas. Kalau soal pemberian dari pemerintah, dari orang kaya, zakat atau kaum muslimin, tetapi orang fakirnya mereka tidak ibadah kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Mengentaskan atau mengatasi kemiskinan nggak ada manfaatnya. Maka yang manfaat dibahas tentang orang fakir miskin, dijelaskan kepada mereka. Yang pertama, untuk melihat di halaman 27 bab yang ketiga. Jadi wajib mengimani qada dan qadar, dan wajib meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana dalam setiap perkara yang Allah takdirkan. Ini harus kita imani. Rukun iman itu ada 6. Yang keenam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Harus kita imani, baik dan buruk. Rukun iman yang keenam itu, bahwa semua ini Allah sudah takdirkan, semuanya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan ya Allah sudah takdirkan begini, dari mana dia tahu? Tapi tetap dia harus ada usaha. Ketika dia fakir, dia sudah usaha tetap demikian. Kita mengatakan Allah sudah takdirkan demikian, tapi bukan berarti dia nggak berubah. Harus berubah kepada yang lebih baik. Harus usaha, harus ikhtiar, harus ibadah kepada Allah, harus memohon kepada Allah. Terus seperti itu. Dan antum perhatikan bahwa rezeki ini Allah sudah bagi semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 30, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki liman yasha'u wa yaqdir, bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Artinya Allah meluaskan rezeki dan artinya Allah melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mengetahui dan melihat hamba-hambanya. Jadi yang menentukan rezeki itu banyak, sedikit, Allah yang menentukan semuanya. Dan Allah mengetahui. Allah menyebutkan, kalau seandainya diluaskan rezeki ini kepada manusia, mereka melewati batas. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27, "Walau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadari ma yasha, innahu bi'ibadi khabirun basir." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha teliti terhadap hamba-hambanya, dan Allah Maha melihat. Artinya kalau diberikan keluasan rezeki ini kepada hambanya, melewati batas. Allah kasih rezeki sedikit aja, sudah banyak yang melewati batas.
Ya, manusia dikasih kekayaan sedikit, udah melewati batas. Dikasih jabatan sedikit, sudah melewati batas. Dikasih kedudukan sedikit, melewati batas. Dikasih pangkat, melewati batas. Ini manusia. Padahal semuanya Allah yang berikan. Mesti mereka kembali dan bersyukur kepada Allah, tapi tidak. Mereka sewenang-wenang dan jahat dan zalim kepada rakyatnya. Ini Allah yang berikan rezeki. Makanya Allah batasi rezeki itu. Dan Allah berikan kepada hamba-hamba. Ketika kita diberikan juga kefakiran, kemiskinan, kita harus lihat ini baik buat kita. Jadi yang harus kita ingat, berbicara soal masalah takdir, bahwa semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita, itu yang terbaik buat kita. Itu harus kita ingat tuh. Apa aja? Apakah penyakit, ya, apakah malapetaka atau musibah, ketika terjadi yang seperti itu, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan kita meyakini bahwa itu yang terbaik. Kita sabar dan redha. Sabar dan redha. Sebab semua yang berjalan di muka bumi dan di langit, semua berjalan dengan kehendak Allah SWT. Gak ada yang bisa terluput. Satu pun makhluk gak ada yang bisa terluput dari kehendak Allah SWT. Gak bisa. Semuanya berjalan di langit dan di bumi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita ingat itu semuanya. Makanya kita harus sabar dan meyakini. Kalau kita yakin semua musibah dari Allah, Allah akan tunjuki hati kita. Seperti Allah firmankan dalam surah At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Apa saja musibah menimpa kalian, itu dengan izin Allah semuanya. Barang siapa yang beriman, Allah tunjuki hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, Allah tunjuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. Kalau dapat ujian, cobaan, itu harus sabar. Banyak orang ketika mendapatkan cobaan, ujian, enggak sabar dia. Waktu dikasih kekayaan, fasilitas, dia enggak bersyukur kepada Allah. Ketika dapat cobaan, ujian, penyakit, kemudian juga kurang harta, atau dagangannya enggak laku, atau usahanya juga bangkrut, atau yang lain, kita harus sabar. Sabar atas semuanya itu. Karena semua Allah yang takdirkan. Dan adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.